Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Qala la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana hikmataka futuhal arifin. Allahumma aftah lana hikmataka futuhal arifin. Allahumma aftah lana hikmataka futuhal arifin wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbi zidni ilman wa fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik sekalian yang Bapak cintai, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi daring pelajaran mulok, yaitu kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, ya, yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kita akan bacakan hadis bab izalatun najasah. Ya, adik-adik silahkan pegang kitabnya, halaman 16. Babu izalatin najasati wa bayaniha. Bismillahirrahmanirrahim. Babu izalatin najasati wa bayaniha. Utawi iki kubab ngilangaken najis wa bayaniha lan keterangane najis. Jadi bab ini menerangkan bagaimana cara menghilangkan najis dan keterangan najis apa saja, ya. Hadis yang pertama, an Anas bin Malik radhiyallahu an qala. Riwayat saking Anas bin Malik radhiyallahu an, mugi nyukani sinten Allah anhu saking Anas bin Malik. Qala ngucap ya Anas bin Malik, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditakoni sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri, tentang khamr. Tentang khamr tutakhadhu khalan, kang digawi ya khamr pun khalan ing cuke. Qala jawab ya Rasulullah, la aje. La aje. Ya. Akhrajahu Muslimun, atau akan ing hadis sapa Imam Muslim lan Imam Tirmizi, wa qala lan ngucap ya Imam Tirmizi hasanun sahih, utawi iki iku hasan, iku hadis hasan sahih. Jadi Anas bin Malik, ya, berkata ketika Rasulullah ditanya tentang khamr yang dijadikan cuka, apa hukumnya? La, enggak boleh. Nggak boleh. Tapi di sini ada keterangan para ulama, ya, syarahnya ya di bawahnya nomor 7. Madhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad annahu la yajuzu tahlilul khamri, tidak boleh, ya, tidak boleh khamr dijadikan cuka, ya, atau cuka dijadikan khamr, haram hukumnya. Wala tudharu bi tahlili wa qala Abu Hanifah tathuru suci, tapi wanil Imam dan Imam Malik, ya, salah satu riwayatin tiga riwayat, tapi yang lebih sahih, ya, as-sahuha an tahlila haramun. Jadi khamr dijadikan cuka itu hukumnya haram. Itu para ulama, ya, ulama banyak mengharamkan. Hadis yang kedua, wa anhu radhiyallahu anhu qala, dan riwayat saking Anas bin Malik masih, ya, radhiyallahu an qala ngucap Anas bin Malik, lamma kana yaumu Khaibar, semang-semangsane kana terjadi yaumu Khaibar, apa dina perang Khaibar. Ini namanya kananya kana tam. Karena itu biasanya karena fil madinakis ngamal tarfaul isma wa tansibul khobar, tapi di sini karena tam tidak memakai khobar, ya, namanya karena tam. Amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka merintah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab lama, ing Abu Talhah, fanada mangka ngundang, ya, mangka ngundang ya Abu Talhah, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil khamri, satuhune Allah lan Rasule iku nyegah ya karone Allah dan Rasul kum ing sarkabe an luhumil khamri, saking daging khamr al ahliyah kang angon, ya, fa in hadisun, maka satuhune daging khamr iku adalah najis.
Ini bahwasanya daging homer itu ada dua. Ada daging homer yang wahsi, ada yang ahliyah ini. Yang wahsi itu persis kayak sekarang zebra liar. Itu halal. Adapun ahliyah ya, angon itu dagingnya haram. Jadi Rasulullah ketika perang Khaybar itu luar biasa, perang melawan orang-orang Yahudi, ya, banyak benteng-benteng, ada 9 benteng. Jadi Rasulullah beserta sahabatnya itu menaklukkan benteng itu satu persatu. Kemudian waktu musim dingin, kelaparan para sahabat, kemudian dipotonglah itu daging himar, ya, karena panjang waktunya di perang Khaybar itu, lapar, udah dimasak segala macam, udah matang. Kemudian datang perintah dari Allah dan Rasulnya bahwa daging himar al-ahliyah itu haram. Oh, sahabat ya nggak bisa ngelak, sahabat nggak bisa apa-apa, karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Langsung itu sudah matang ditumpangkan, dibuang, ya, karena memang kesetiaan Rasulullah, kesetiaan para sahabat kepada Rasulullah dan kesetiaan menjalani syariat Allah dan Rasulnya. Jadi tidak membangkang, ya. Itulah ujian yang sangat berat. Sudah matang, tadinya memang halal tadinya daging himar itu al-ahliyah. Hadis yang ketiga, wa an Umar bin Kharijah, dan diwariskan Umar bin Kharijah radhiyallahu an, qala, ya, ngucap ya Umar bin Kharijah, ya khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallam bimina, khatabana ngakhitobi mituturi. Nah, ing kita sinten kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bimina ing dalam negara Mina, wa huwa hali ya Rasulullah ala rahilatihi, iku ing ngatasi duhur tetunggane, ya, tetunggan homer iki, ya, bisa jabra jadi tunggangan, ya. Mungkin buat tetunggan onta apa tunggangan himar ini, ya. Walu'ubuha hali utawi ilere rohilah yasilu iku mili, ya, ilere ku ala katifai, ya, ala katifai ing atase duhur pundak, ya. Akhrajahu ngetokan ing hadis tapi Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Jadi ilar remah apilar liur, ya, tetunggangan baik onte maupun himar itu enggak masalah, enggak najis, ya, enggak masalah. Tapi dagingnya yang najis. Rijsun itu najisnya bukan najis mutlak, ya. Jadi yang lainnya enggak najis liurnya. Hadis yang keempat, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya. Riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap ya Aisyah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilu iku ngumbah ya Rasulullah almaniyya ing mani. Adik-adik tahu mani? Ya, air yang muncrat bima ing dafik, ya, keluarnya lazah mermelek. Summa yakhruju ila sholati, kemudian yakhruju metu ya Rasulullah ila sholati menuju salat. Fidzalika ing dalam mengkono, fidzalika sawi ing dalam mengkono pakaian. Wa ana anzur ila asaril ghusli, hali utawi isun ana anzuru iku ningali isun ila asaril ghusli, maring bekas ngumbahe fi ing jerone pakaian iku. Ya, muttafaqun alaih. Wali Muslim lan kadue Imam Muslim laqad kuntu afruquhu, lan kadue Imam Muslim lan ikut kadue kitab Muslim utai lafad laqad kuntu afruquhu, teman-teman kuntu anisun afruquhu iku ngerik isun hu ing pakaian tersebut, yang pakaian yang kena mani, min saubi Rasulullah, saking pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farkan kelawan ngerik, ya. Ini kata Aisyah, ya, afrukuhu, sayang meriknya. Fa yusalli, kemudian salat fi injurani ya Rasulullah fi injurani pakaian, wa fi lafdin dalam si lafad malahu kadum Muslim laqad kuntu ahukuhu ya bisan. Mangga teman-teman kuntu Anda isun ahuku iku ngerik isun hu ing pakaian sikenang manikun ya bisan kelawan ngerik hal ngerik
bizufuri kelawan kuku isun, kukune Aisyah ya, min saubihi saking pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang jelas mani itu ya enggak najis. Kalau mani najis berarti kita terbuat dari setetes air mani, najis dong manusia. Jadi suci ya, walaupun terkena di pakaian ya nggak masalah, karena nggak najis, suci, boleh buat sholat. Rasulullah juga melakukannya, bahkan nempel di kerik saja, di kerik. Kalau sudah kering tuh ya, di kerik, Aisyah sendiri yang mengerik ya, manina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa juga dicuci nggak masalah. Wana angzur ila asaril ghusli, gitu kan. Baik dicuci lebih afdol, kalau nggak dicuci nempel juga nggak najis, boleh buat sholat. Itu sajalah adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba terakhir kita simpulkan hadis yang pertama yang diriwayat dari Anas bin Malik, kemudian hadis yang kedua, hadis ketiga, dan hadis keempat. Dapat 4 hadis pada pertemuan kali ini. Coba adik-adik simpulkan, mudah-mudahan ya 4 hadis ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita bisa tanya jawab. Kalau mau tanya silahkan tulis di komentar di bawah ini ya. Kalau bisa Bapak jawab, kalau nggak bisa ya timpu. Nanti cari jawaban yang valid ya. Itu saja yang Bapak sampaikan pelajaran blog ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, wallahu a'lam bishawab. Akhiri kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.